Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas itu ada dua. Yang pertama adalah komponen pemipaan atau mekanik. Yang kedua adalah komponen kelistrikan. Jadi kita akan membahas dua komponen tersebut. Yang pertama adalah diagram pemipaan atau mekanik. Dapat kita lihat pada gambar ini ada diagram pemipaan. Komponennya di sana ada kompresor, ada filter, ada pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Baiklah, kita akan bahas pertama mengenai kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Jadi fungsinya kompresor ini adalah menggerakkan freon. Komponen yang kedua adalah kondensor. Kita bisa lihat pada pipa yang berwarna merah, ini adalah kondensornya. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Kemudian komponen selanjutnya adalah filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air yang ada di dalam sistem. Ini komponennya kecil, biasanya di belakang kulkas. Komponen selanjutnya yaitu adalah pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Penurun tekanan. Nih, pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti lidi, mempunyai lubang yang sangat kecil. Kalau kita banding dengan jarum, itu lebih kecil lagi. Komponen selanjutnya adalah evaporator, yang fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Jadi yang fungsi sebagai penyerap panas atau kalor itu dinamakan evaporator. Di kulkas biasanya ada di dalam rak, bagian dalam di dalam kulkas, itu namanya evaporator yang warnanya putih. Selanjutnya diagram kelistrikan. Diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua ada termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Di sini ada termostat. Bisa juga sebagai saklar on off-nya di dalam kulkas itu sendiri. Kemudian ada overload. Fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Jadi kalau ada arus yang melewati arus nominal, overload ini akan bekerja memutuskan aliran listrik itu untuk mengamankan kompresor supaya tidak terbakar. Selanjutnya ada kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak
freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Atau kompresor itu kalau di tubuh manusia itu sebagai jantungnya atau komponen utama di dalam kulkas itu adalah kompresor. Selanjutnya ada PTC atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Jadi kompresor ini bisa berputar, bisa bekerja kalau ada yang membantu. Yang membantu itu bisa berupa PTC atau kapasitor, ada juga PTC dan kapasitor. Jadi kalau kulkas itu biasanya hanya PTC saja atau kapasitor saja. Kalau AC rumah biasanya kapasitor saja. Ada juga yang dua-duanya dipasang, tujuannya hanya satu, untuk membantu mutar awal di dalam kompresor. Selanjutnya ada saklar pintu atau door switch sebagai saklar lampu. Kemudian ada lampunya itu sendiri, fungsinya sebagai penerangan di dalam kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Jadi sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus paham mengenai komponen baik mekanik dan kelistrikan, karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip kerja daripada mesin pendingin. Awalnya pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Dalam kulkas ada percabangan, yang pertama menuju termostat, yang kedua menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostatnya ini kita hidupkan, kita nyalakan, maka akan ada listrik mengalir menuju termostat dan ke bagian overload menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload menuju kompresor. Kemudian di dalam kompresor di sini ada dua gulungan. Ada gulungan starter namanya, kemudian ada gulungan running atau gulungan bekerja. Gulungan starter atau starting fungsinya untuk membantu mutar awal kompresornya. Kemudian kalau gulungan running digunakan untuk gulungan untuk bekerja selama kulkas dihidupkan atau bekerja. Pada saat awal listrik akan mengalir seperti ini, kemudian kompresor akan menyala. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting, tidak mengalir di sini. Karena apa? Karena PTC ini setelah dilewati arus dia menjadi panas, hambatannya menjadi besar, sehingga listrik akan cenderung mengalir ke bagian lilitan running dan listrik menuju ke sumber listrik lagi. Nah, ini proses ini terjadi terus menerus. Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik di sini juga terjadi prosesnya adalah kompresor akan mendorongkan freon menuju ke kondensor, kemudian masuk dia ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator. Dari evaporator dihisap oleh kompresor menuju ke kompresor
dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan. Jadi kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, kemudian balik ke kompresor lagi. Ini adalah proses pendinginan di dalam mesin pendingin. Prinsipnya adalah seperti ini. Dia akan bekerja terus-menerus. Sampai kapan dia akan bekerja? Sampai settingan di dalam termostat ini tercapai. Jadi pada saat settingan sudah tercapai, dinginnya sudah tercapai, di dalam evaporator ini dinginnya sudah tercapai, sudah minus ataupun airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca. Oh, dinginnya sudah tercapai. Dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju kompresor. Pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor, aliran freon juga akan terhenti. Sampai kapan seperti ini? Sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih hangat atau suhunya sudah naik lagi. Kalau suhunya sudah naik lagi dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi listriknya. Kalau sudah hangat, dia akan menghubungkan lagi listriknya. Kemudian prosesnya sama, menghidupkan kompresor. Kalau sudah hidup, listrik akan cenderung mengalir ke bagian runningnya saja. Nah, proses seperti ini, kemudian proses di mekanik freon juga akan mengalir seperti semula. Penyerapan panas, kemudian dibuang di dalam kondensor, masuk lagi ke evaporator, menyerap panas, dibuang lagi ke kondensor. Itu adalah prinsipnya. Prinsip kerjanya di dalam mesin pendingin adalah menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di dalam evaporator, dibuangnya adalah di dalam kondensor. Serap, dibuang, diserap, dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting melalui termostat. Siapa yang mengambil peran itu? Yang mengambil peran adalah freon. Freon itu akan mengambil panas dan membuangnya di kondensor, diserap lagi panasnya di sini oleh freon, kemudian dibuang lagi di kondensor oleh freon. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Jadi kompresor ini mempunyai peranan penting. Tanpa adanya kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Itu adalah prinsip kerjanya secara sederhana, adalah penyerapan dan pembuangan panas yang dilakukan oleh freon yang digerakkan oleh kompresor. Oke, sekarang analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi di dalam kulkas, di komponen mekanik tadi sudah dibahas bagaimana sih prinsip kerjanya. Kompresor hidup, kemudian mendorongkan freon di kondensor, kemudian masuk di dalam filter, kemudian menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, menyerap panas, kemudian panasnya akan diserap oleh kompresor dan dibuang menuju ke kondensor. Itu adalah prinsip kerja daripada pendingin. Kemudian kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Itu adalah prinsipnya.
Jadi ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi yang digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin dia akan dingin di dalam evaporatornya. Kapan dia tidak dingin? Yang pertama, jika terjadi kebocoran. Terjadi kebocoran, freon akan keluar. Biasanya terjadi di dalam evaporator. Kalau di dalam kulkas, freon keluar, yang mengalir di sistem tinggal angin. Mengalir di sistem ini hanya angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin lagi. Yang kedua, karena ada buntu. Buntu itu biasanya terjadi di filter ataupun di pipa kapiler. Ini sering terjadi kebuntuan kalau di dalam kulkas. Kalau terjadi kebuntuan, freon akan terhenti sirkulasinya. Mungkin dia tertahan di dalam kondensor, sehingga proses sirkulasi tidak terjadi, maka freon mesin pendingin juga tidak akan dingin. Yang ketiga adalah kompresornya rusak atau macet. Ini bisa menyebabkan freon tidak bersirkulasi. Jadi kalau jantungnya ini atau kompresornya ini rusak, otomatis sirkulasi freon tidak terjadi di dalam sistem, dan mesin pendingin juga tidak akan dingin. Ini analisa kerusakan di komponen mekanik. Analisa kerusakan di komponen kelistrikan itu juga terjadi. Kita juga harus memahami proses kelistrikannya. Pada saat listrik dinyalakan, ada aliran listrik mengalir ke termostat dihidupkan, kemudian arus menuju overload, menuju ke kompresor, sehingga kompresor akan menyala atau on. Pada saat sudah menyala, dibantu oleh PTC, aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan runningnya, kemudian menuju ke sumber listrik atau kembali ke sumber listriknya. Ini adalah prinsip di dalam komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu adalah menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis. Selagi kompresornya hidup, di mekanik tidak ada masalah, freon ada, mesin pendingin akan dingin. Kerusakan di komponen kelistrikannya, yang pertama adalah termostat. Jadi pada saat termostat ini kalau ada kendala kerusakan, termostat ini akan terputus, sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan nyala atau on, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua, overload ini fungsinya sebagai pengaman arus lebih. Ini kalau rusak biasanya tidak nyambung lagi, artinya listrik juga tidak bisa sampai ke dalam kompresor. Nah, sehingga kompresor juga tidak bisa on, tidak bisa menyala. Kemudian ada PTC atau kapasitor. Kita lihat PTC atau kapasitor, tempatnya adalah di sini. Fungsi PTC atau kapasitor sebagai bantu mutar awal kompresor. Jadi kalau PTC-nya rusak atau kapasitornya rusak, maka arus yang lewat di dalam sini juga berat untuk memutar kompresor itu.
maka harus dibantu oleh PTC. Kalau PTC yang rusak, kompresor tidak akan menyala. Kalau tidak akan menyala, aliran freon juga tidak terjadi, sehingga mesin pendingin juga tidak akan dingin. Yang keempat adalah kompresornya itu sendiri. Kompresor itu kerusakannya biasanya ada yang terbakar, seumpamanya overloadnya tidak bisa menahan lagi, kompresor itu akan kebakar gulungannya, atau macet. Kalau ada kotoran yang terlalu banyak bisa menyebabkan kompresor ini macet, atau kerusakan di kompresor. Karena usia pemakaian ataupun listrik yang tidak stabil bisa menyebabkan kompresor akan cepat rusak. Itulah analisa kerusakan komponen di kelistrikan. Kemudian ada kabel yang paling utama, kadang hal yang sepele, ada putus, mungkin dimakan tikus ataupun putus. Karena sesuatu hal bisa menyebabkan aliran tidak sampai ke kompresor, sehingga mesin pendingin juga tidak akan bekerja. Oke, terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai mesin pendingin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk bekal mempelajari mesin pendingin, kulkas, dan AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.